Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semua mahasiswa dan siapapun yang sedang belajar struktur data, terutama mengenai array. Array ini memiliki satu saja tipe data, jadi tidak lebih. Jadi satu buah array ini akan memiliki satu tipe data, tetapi dia bisa menyimpan banyak sekali variabel-variabel dengan tipe yang sama, ya, hanya satu tipe data. Tapi variabel-variabelnya banyak, misalkan number, ya, ada variabel indeks yang ke-0, variabel indeks ke-1, variabel indeks ke-2. Jadi ada 3 variabel dalam satu tipe yang sama, ya, tipe yang sama. Nah, beberapa variabel dalam satu tipe data yang sama ini menjadi satu nama variabel saja, ya, array itu akhirnya. Jadi beberapa variabel, jadi awalnya beberapa variabel A, B, C, tipenya sama. Nah, ini bisa digabung menjadi satu saja nama, yaitu number dengan indeks mulai dari 0 sampai 2. Oke, berikutnya adalah deklarasi array. Jadi deklarasi array ini caranya sangat mudah banget, yaitu integer, kemudian ada tanda kotak ini, buku. Atau cara yang kedua, Anda bisa meletakkan di belakangnya. Nah, ini array yang masih belum di inisial, ini masih nul, ya, arraynya ini masih array nul, ya, masih array kosongan. Nah, adapun ketika Anda ingin membuat suatu array yang bisa diisi, maka dia harus memiliki elemen, ya, harus memiliki elemen. Jadi tipe data, kemudian elemen apa, new, maksud saya new, harus memiliki new, ya, supaya dia memiliki elemen yang kosong, ya, bukan kosong sebenarnya, elemen yang kalau di Java itu elemen awalnya akan berisi 0, ya. Kemudian dia di new, ya, new. Dan cara yang kedua, ini bisa menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal ini adalah isinya, kalau yang ini nanti isinya akan dibuat 0. Oke, ini adalah suatu cara pendeklarasian, misalkan untuk edges, ya. Edges ini kita deklarasikan dengan 100 elemen. 100 elemennya akan dimulai dari elemen ke-0 sampai elemen ke-99, maaf, ya, bukan ke-100 tapi ke-99. Panjangnya ini 100. Jadi edges ini memiliki elemen. Kalau yang ini masih kosong, ini nggak bisa kita isi apa-apa, ya, harus di inisial dulu, ada 100 elemen, ya, 100 elemen. Jadi ini harus di inisial dulu, ada 100 elemen. Nah, ini panjangnya 0 sampai 99. Nah, itu adalah mengenai elemen. Ini sebagai contoh bagaimanakah array di memori RAM. Nah, di memori RAM ini dia akan diisi berurutan. Jadi kalau ada satu array panjangnya 5, maka dia akan berisi berurutan elemennya di array di RAM itu, ya. Jadi ini mulai dari indeks yang ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks yang ke-4. Nah, kenapa ini kok ada isinya, sudah ada isinya 1, 2, 5, 6, 5. Oke. Sebenarnya pada saat di sini, maka masing-masing nilai ini sebenarnya isi awalnya ini masih 0, ya. Jadi ketika di sini nih, lah, ini isinya adalah 0, 0, 0, awalnya begitu, awalnya 0, 0 semua. Tapi dia akan berubah. Jadi ketika dia diisi 1, ya, sini 1, lah, ini, dan diisi, kemudian elemen yang ke-1 ini, tadi ini elemen yang ke-1 ini, ya, ke-1. Jadi ini ke-1, ini elemen yang kedua. Nah, ini elemen yang ke-1, elemen yang kedua, jadi diisi. Kemudian yang elemen ketiga dan keempat ini menarik, kita bisa mengambil elemen yang sudah terisi. Jadi X0 ini bukan lagi 0, ya, tapi sudah terisi dengan 1, dan 2 ini tidak
berisi 2 tapi dia sudah berisi 5. Nah, ini bagaimanakah outputnya? Nah, sekarang bagaimanakah dengan outputnya, tampilannya bagaimana, kita lihat. Nah, jadi outputnya ini ketika dijalankan dia akan beri 1, 2, 5, 6, 5. Oke. Nah, sekarang kita coba rubah ya, kita rubah. Ini X nya awalnya 5, kita rubah lagi, X nya sama dengan 3. Nah, X nya sama dengan 3 ini ya. Nah, sehingga dia akan berisi X nya akan diisi ke sini. Jadi isinya tidak lagi 1, 2, 5, 6, 5, tapi isinya menjadi 1, 2, 6, 6, 5. Itu outputnya jadi 1, 2, 6, 6, 5. Nah, array ini ada cara lain untuk mengisinya, yaitu misalkan tadi kan diisi dengan cara satu persatu begini ya, tapi kita bisa mengisinya langsung sekaligus ya. Jadi ada array bertipe boolean, isinya adalah true, false, 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 berarti panjangnya 4. Oke ya. Kemudian kita juga bisa membuat array double ya, panjangnya 4. Array 7 ini ada elemen isinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Array 5 sistem out print line ini cara menampilkan dengan cara pengurutan ya. Ini untuk array 1 dimensi. Anda bisa mencoba sendiri ini. Atau ini akan saya coba saya di NetBeans, new project Java array 1 loop. Jadi array looping 1 dimensi ini ya. Anda bisa mencobanya di REPL ya, di REPL. Anda bisa mencobanya di sini, repl.id. Oke, Anda bisa mencobanya di sana. Integer kita menggunakan cara ini. Anda gandeng gini nggak apa-apa, atau dipisah boleh. Kemudian build sama dengan new integer berapa itu, 10. Oke ya. Dan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Oke ya. Nah, sistem. Nah, ini kita tampilkan yaitu build yang ke i. Nah, ini masih belum ada apa-apanya, sehingga dia akan berisi 0 semuanya. Semuanya akan berisi 0. Oh ya, 0 0 0 di awal. Nah, seandainya kita isi ya. Oh, enggak ada. Oke. Coba kita isi misalkan build 0 sama dengan 4. Empat, 13, 35, 2, 19, 8. Nah, ini akan ada perubahan ya. Nah, kita bisa begini, tapi lainnya masih tetap 0. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu
begini ya, kita beri 4, 13, 35, 2, 19, 8, selebihnya ngawur ya. Oke, ini. Nah, ini akan berisi seperti itu ya. Jadi cara lain. Oke ya, ini adalah one dimensional array. Anda bisa mencobanya begitu. Nah, sini kan isinya 4 ya. Jadi 4 ini bisa kita rubah, atau 13 ini bisa kita rubah misalkan menjadi bagaimana kalau seandainya kita build 1 ini kita isi dengan build 2. Nah, build 2 ini kan belum terisi. Oh, build 2 ini sudah terisi di sini ya. Maaf. Yang nggak bisa itu kalau begini ya. Nggak bisa itu begini. Nah, kita isi build 1 kita isi sama dengan build 2. Build 2 kan masih belum terisi, sehingga dia akan tetap menjadi 0. Karena apa? Build 2 awalnya 0 ya, awalnya 0. Jadi ketika awal kali kan, ketika masih belum ada ini, lah ketika masih ini kan masih 0 semua. Tapi ketika sudah kita manipulasi nilainya ya, ketika kita sudah manipulasi nilainya, maka dia akan menjadi 4. Lah build 2 kan masih 0, sehingga build 1 kita isi 0, build 2 kita isi 35. Oke. Nah, kecuali kalau begini, build 1 kita isi di bawahnya build 2, lah ini build 2 nya sudah berubah jadi 35. Nah, 35. Oke. Nah, ini adalah contoh one dimensional array ya. Jadi bagaimana sih simulasi pengisiannya. Jadi elemen ke-1 ketika kita isi 13, maka dia akan untuk merubah nilainya di dalamnya. Jadi ini sebenarnya yang kedua ini adalah bagaimana kalau seandainya kita buat array itu 2 dimensi. Sebenarnya array itu bisa bebas, bisa berdimensi-dimensi. Ini contoh 2 dimensi. Kita juga bisa membuat 3 dimensi. 3 dimensi ini misalkan, nah sini menjadi bentuk kubus ya. Balok apa namanya itu ya, balok ya, kubus ya, kubus. Nah, itu bagian ada yang persegi. Nah, jadi ada yang sebelah sana. Jadi sehingga dia akan menjadi bentuk begini. Jadi ada yang mendatar, tinggi dan lebar, panjang, tinggi dan lebar. Jadi bukan cuman panjang dan tinggi saja, tapi juga ada lebarnya. Itu untuk 3 dimensi. 4 dimensi kita juga bisa bikin, 5 dimensi kita juga bisa bikin. Bagaimanakah caranya? Nah, ini kalau 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi tetap tipenya harus sama. Ketika dia numeric, integer, maka yang lain juga integer. Kalau char, yang lain juga char. Kalau boolean, yang lain juga boolean. Jadi semuanya adalah sama. Cara pengaksesan dimulai pada baris yang pucuk ya, jadi para pucuk. Nah, ini adalah lokasi 0,0. Semakin sana 1, 2, ini semakin sini juga semakin 1, 2. Nah, pada baris yang ke-0 ya, baris yang ke-0 ini kan barisnya 0 ya. Jadi barisnya 0 ini. Oke, ini barisnya 0. Pada indeks yang kedua, lah indeks yang kedua itu indeksnya dimulai dari sini ya, 0, 1, 2. Jadi dimulai dari indeks kedua. Nah, ini adalah contoh dari array multidimensi. Kita bisa bikin elemen sebanyak ini dan ini. Oke ya, ini integer. Kita juga bisa bikin elemen 3 dimensi dari karakter. Jadi karakter ini bukan kata-kata, tapi dia huruf aja, huruf aja. Kita juga bisa bikin string 2 dimensi ya, 2 dimensi aja. Ini indeks yang ke ini 0,0 0,1 ya, 1,0 1,1 2,0 2,1 3,0
3,1 dan seterusnya. Nah, ini contoh 2 dimensi ya. 2 dimensi kita isi 1, 2, 3, 4 ya. Ketika ditampilkan bagaimanakah ini ya. Dan ini juga integer data 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah ini ketika ditampilkan? Nah, ini adalah outputnya. Jadi ketika kita isi 1, 2, 3, 4. Oh, bukan ini, bukan ya. Mohon maaf, ini bukan. Oke, kita akan mencoba ya. Kita akan coba untuk bikin project lagi, array 2 dimensi loop. Oke, nice. Aduh, nah, Java yang application ya, array 2 loop. Baik, jadi kita coba buat array integer. Misalkan kita isi abc ya, bc sama dengan new integer kita isi berapa itu, 2 dan 2. Oke ya, jadi isinya adalah 2 dan 2. Kemudian abc, oh maaf itu data ya. Data, oke. Kita samakan aja. Sebenarnya bebas aja kok ya. Kita bisa beri nama apa aja. Ini 0 dan ini 0 sama dengan 1. 0, 1, 1. Oke, ini ya. Tahu kalau Anda ingin memberikan elemen yang lebih panjang 3 begini ya, maka Anda tambahkan lagi ya, di sini 2 bisa seperti ini. 1, 2. Oke. Kita tampilkan begini 4, 5, 6. Oke. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa menggunakan sistem .out begini ya. Elemen 00 salah. Oke, ini ya, kita copy paste saja sampai 6 kali. Oke, 2 kita isi 1 dan 1. Sini kita isi 1, 2. Nah, ini 1, 2. Oke, 2. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, ini adalah tampilannya. Kita juga bisa menampilkannya supaya lebih praktis dan ringkas ya. For integer i sama dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari 2 ya elemennya, i plus. Oke, ini looping yang pertama, dan kita buat looping di dalamnya. Jadi looping di dalam looping integer j sama dengan 0, j kurang dari berapa itu, 3 ya, dan j plus. Oke, kita juga bisa bikin seperti ini. Nah, ini lebih apa, lebih hemat ya, hemat tempat. Ini kita nggak pakai aja ya. Nah, ini elemennya dimulai dari ini untuk yang i dan ini untuk yang j. Oke, dan elemennya
nama adalah I gini ya, koma J. Nah, kita tampilkan coba sama ya, elemen 0000 begini, ini jadi isinya jadi sama ya, sama. Pak, kok bisa begitu ya? Kita coba aja, kita bikin pelan-pelan. Oke, ini ya, F8 masuk sini, F8 sekarang I dan J nya I nya 0, J nya 0, masih 0 ya, tampilkan sehingga ini I nya 0, J nya juga 0. ABC nya isinya berapa? Kita isi 1 ya, ini sesuai dengan ini isinya 1. Nah, looping lagi, ini jangan looping ke sini kan. Nah, naik lagi, karena apa? Sudah maksimal ya, I nya kan cuma berulang 0 dan 1 aja, nggak boleh lebih dari 2. Kalau J nya ini berulang kurang dari jadi cuma 0, 1 dan 2 aja. Turun lagi. Nah, sekarang tampilkan naik sini, tampilkan naik sini bawah, turun lagi ya, tampilkan, selesai. Oke. Nah, untuk pengisiannya ini adalah cara meringkas ya, seperti yang tadi saya tunjukkan ke Anda. Nah, sekarang bagaimanakah untuk memunculkan ini? Nah, ini menjadi diskusi kita di pertemuan ini. Jadi saya persilahkan mahasiswa untuk menyelesaikan ini, dan dia dapat poin. Absen, di samping absen dia juga mendapatkan poin nilai khusus ya, nilai khusus. Jadi nilai sebagai nilai tugas ya, nilai tugas. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mencoba untuk yang ini ya, challenge, ini tantangan ya, challenge bagaimana untuk menampilkan nilai seperti ini menggunakan, jadi ini harus menggunakan array ya, arraynya adalah 2 dimensi. Nah, output 2 ini Anda kerjakan dulu. Nah, output 1 ini kayak tadi kan saya merubah X ya, X berapa saya rubah ya. Jadi contohnya di sini saya rubah jadi X2 maaf ya, X2 ini berubah. Nah, 5 berubah jadi 1, 5 ini berubah jadi 1, 5 berubah jadi 1, 6 berubah jadi 2, 6 jadi 2, 6 jadi 2. Jadi tetap sama, tetap menggunakan satu buah array, tapi dia ditampilkan 2 kali dalam satu program. Mungkin Anda mulai hubungan, paling tidak Anda kerjakan ini sudah bagus, ini sudah anggap nilai juga. Baiklah, tapi kalau Anda bisa mengerjakan ini, atau ini mungkin kebalik ya, kayaknya ini lebih susah. Nah, begini, maaf ya, nanti di PPT yang Nabil adalah ini. Jadi ini output yang pertama, dan ini adalah output yang kedua. Satu lebih mudah daripada yang 2. Jadi kerjakan jadi Anda jangan tiba-tiba menjawab 2, jangan jawab 1 dan jawab 2 boleh, atau jawab 1 saja boleh. Baiklah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tantangan hari ini.